Ya, baik kakak-kakak, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang kakak-kakak. Robi sholli sadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Baik kakak, saya izin share screen sudah tampil di layar kakak-kakak. Sudah ada Kak? Sudah ada kak ya? Sudah Baik. ada. Ya, baik kakak-kakak. Jadi selamat bertemu kakak-kakak. Selamat bergabung di PKG PJOK ini, dan untuk kelas 1 kebetulan saya diberikan amanah menjadi fasilitator untuk kelas 1 ini, Kota Bandung khususnya. Dan sekali lagi kakak-kakak, di sini bukan berarti saya yang paling hebat, bukan berarti saya yang paling jago. Kita sama-sama belajar, karena di sini banyak sekali kakak-kakak yang pengalamannya jauh lebih daripada saya. Ya, kalau saya baru mengajar itu kurang lebih baru 9 tahun. Nah, di sini mungkin kakak-kakak ada yang lebih dari 9 tahun, sudah mengalami bagaimana perubahan-perubahan karakter peserta didik, bagaimana perubahan kurikulum dari tahun ke tahun berubah gitu kan. Nah, kalau saya mungkin baru mengalami 2 kali kurikulum, yaitu kurikulum 2013 pada saat menjadi guru, dan juga kurikulum Merdeka. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang sudah mengalami bagaimana pada saat itu menjadi guru, kemudian melaksanakan kurikulum 2006 ataupun ke TSP, bahkan sebelum-sebelumnya. Ya kakak-kakak, sekali lagi di sini saya adalah teman belajar kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa berkolaborasi dengan saya dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, karena yang saya lihat di sini dominannya itu kebanyakan jenjangnya jenjang SD ya, yang SMP-nya itu ada 2 orang. Kemudian saya sendiri guru mengajar di SMK 11 kakak-kakak ya. Jadi saya mengampu di jenjang SMK. Baik kakak-kakak, sudah berubah kakak slide-nya? Sudah Kak. Ya, baik. Sudah Kak. Ya, terima kasih kak. Baik, mungkin sedikit pengenalan dari saya ya kakak-kakak. Jadi nama saya Rival Rinaldi. Kemudian untuk sekarang saya bertugas di SMK Negeri 11 ya, P3K tahap 4 tahun 2024. Jadi sebelumnya saya mengajar di SMA YWKA Bandung, dan ya alhamdulillah qadarullahnya meskipun saya tesnya tahun 2021, tapi alhamdulillahnya saya diberikan kesempatan untuk menjadi P3K di tahap 4 ini, dan saya bertugas di SMK 11 Bandung. Kemudian untuk pengalaman barangkali ya kakak, alhamdulillah saya sudah mengikuti beberapa program Kemendikbud ya. Kemudian saya GP Angkatan 4 Kota Bandung, kemudian menjadi pengajar praktik di Angkatan 9 Kota Bandung juga. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan di program Kemendikbud ini. Jadi mudah-mudahan dengan harapan kakak-kakak bisa mengikuti diseminasi ini, dan ketika nanti ada program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, ya kita coba ikuti saja kakak-kakak. Jadi saya mencoba untuk kalau misalkan ada bahasan seperti ini, ganti pemerintah, ganti presiden, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, itu bahasan yang sudah tidak asing lagi ya kakak ya, itu sudah sering kita dengar seperti itu, dan ya kembali lagi bahwa kita sebagai pelaku utama di lapangan, siapapun menterinya, siapapun pemimpinnya, apapun kebijakannya, apapun kurikulumnya, kita ya laksanakan saja barangkali seperti itu. Maka dari itu saya mencoba untuk terus mencoba belajar dan belajar, barangkali kalau misalkan tidak seperti itu kita akan tertinggal kakak-kakak. Ya, berikutnya pengenalan diri dari kakak-kakak. Sekarang gantian ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak yang memperkenalkan diri, silakan kakak-kakak menuliskan nama kakak-kakak, kemudian pilih salah satu benda yang menurut kakak-kakak itu adalah
saya banget gitu loh ya. Kira-kira benda apa misalkan ya. Kemudian alasannya apa ya. Jadi sekali lagi silakan tulis nama, kemudian nama bendanya dan alasannya apa ya Kakak. Silakan Kakak-kakak untuk menuliskan di kolom chat-nya Kakak. Silakan Kak. Ya Kakak-kakak di sini silakan Kakak-kakak menuliskan namanya, kemudian pilih salah satu benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Kakak-kakak dan kemudian jelaskan alasannya kenapa Kakak-kakak memilih benda tersebut ya Kakak. Nah, contohnya kayak Kak Edi Rahmat ya Kakak. Jadi untuk Kak Iqbal, Kak Claudia, sama Kak Asep tinggal dilengkapi ya. Pemilihan bendanya kira-kira benda apa yang menggambarkan diri kakak-kakak. Saya kasih contoh ya Kak, misalkan saya Rival Rinaldi, saya menggambarkan diri saya sebagai HP. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam hal itu sangat bermanfaat. Kita contoh seperti itu barangkali ya. Nah, di sini juga terima kasih sudah menuliskan kakak-kakak terkait dengan gambaran diri digambarkan melalui benda mati atau benda hidup. Ya, sambil teman-teman atau kakak-kakak yang lain mengetik jawabannya, kita coba satu persatu ya kakak-kakak sambil mengenal satu sama lain karena di sini saya kira ada beberapa kakak-kakak yang belum mengenal satu sama lain. Mudah-mudahan selama 3 bulan ke depan kita dapat bersilaturahmi, dapat menjalin komunikasi satu sama lain dan mengenal satu sama lain. Mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan kita bisa berkolaborasi juga ya. Baik kakak-kakak, dimulai dari Kak Edi Rahmat. Mangga Kak Edi Rahmat. Open mic-nya Kak Edi Rahmat. Bisa sampaikan. Perkenalan itu. Ya Kak Edi Rahmat, yang ditulis sama Kak Edi Rahmat. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua buat kakak-kakak ya, harus manggil kakak di Zoom itu PKG. Ya betul. Manggil kakak. Ya, nama saya Edi Rahmat tepatnya. Saya belum mengajar di SDN 217 Sarijadi. Karena kan saya pangkolotnya di dia mah Kang. Ya. Pangkolotnya di dia masih jana ya. Pangkolotnya alias Pangorana. Saya diangkat tahun 2000.
saya mengajar di SD tepatnya dan sudah mengalami beberapa kali mutasi, dua. Saya honor di Sukarasa 196 Sukarasa, diangkat di Gerkawang Girang 138, terus dialihkan ke sini saya karena saya meminta di sini karena sekolahnya kecil lah, karena banyak kegiatan yang jauh ada sampingan nggak di rumah di mana deh gitu ke sampingan. Di samping itu juga saya adalah seorang wasit, jadi nilipir Kak Nurada Alif karena beban mengajarnya jadi tidak terlalu berat lah. Kalau saya memang disuruh beberapa kali di sekolah besar, tapi saya tidak berkenan. Banyak tuntutan, ya meskipun tanggung jawab, tapi kita juga harus bisa menempatkan. Itu saja mungkin sebagai perkenalan. Baik Kak Edi tadi menuliskan jam tangan. Kenapa Kak Edi menuliskan jam tangan? Menyabarkan diri Kak Edi bahwa Kak Edi ini memilih jam tangan. Jam tangan mengingatkan kita pada waktu, bahwa waktu itu tidak akan bisa berubah, bahwa waktu itu tidak akan bisa bertambah. Jadi kalau setiap kali melihat benda itu ya kita harus mengingat bahwa kita itu tidak akan di situ terus, dan waktunya tidak akan panjang, pasti akan ada perubahan. Baik dalam perubahan dari segi kehidupan, pekerjaan, dan lain sebagainya, karakter dan kehidupan itu. Jadi gitu, bahwa waktu itu tidak selamanya akan stuck di situ, pasti ada perubahan. Dari waktu ke waktu kita akan mengalami perubahan-perubahan yang harus dialami, yang harus dijalani, juga yang harus kita lakukan biar kita punya pilihan hidup. Ada waktu di situ. Itu Kak. Siap Kak Nuhun, Kak Edi. Ya, baik selanjutnya Kak Asep Budi. Silakan Kak Asep. Ya Kak, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Budi, unit kerja di SDN 236 Babakan Ciparai. Mungkin di sini kenapa saya memilih benda yaitu bola, karena di sini bola bentuknya bulat, kita itu seperti roda ya, berputar. Jadi dengan waktunya ada masanya di mana kita ada di bawah dan kita ada di atas. Seiring dengan pembelajaran, dengan ilmu, kita pun kalau misalkan terus di-upgrade dan terus belajar, insya Allah ilmu kita lebih menambah dan menambah untuk wawasan kita juga ke depannya. Terima kasih kepada kakak fasilitator juga sudah memberikan waktu, dan perkenalan mungkin ke kakak-kakak yang lainnya juga. Selamat bergabung, salam silaturahmi dari saya pribadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Kak Asep Budi. Ya, baik selanjutnya Kak Iqbal Muhammad Nur. Bismillahirrahmanirrahim, cek. Ya, masuk Kak, ada Kak. Saya Kak. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Nur, unit kerja SDN 003 Pagarsi, Bandung. Salam kenal kasadayana. Usia Abi sampai 34 tahun, masih honor, tacan diangkat. Insya Allah mudah-mudahan tahun ayeuna Pak. Amin. Terima kasih. Ya, Kak Iqbal memilih lapangan ya. Silakan sedikit memberikan alasannya Kak Iqbal biar teman-temannya dapat mendengarkan juga nih alasan Kak Iqbal memilih lapangan. Awal mulai saya memilih lapangan itu karena dulu sering suka bermain bola basket juga, terinspirasi menjadi guru PJOK mulai di lapangan itu, dan sampai sekarang masih teringat gitu, sampai dapat belahan jiwa di lapangan itu. Istrinya berarti PJOK lagi Kak? Pun istri sana PPKN Oh PPKN di kampus lah ya berarti ya.
Wah, gede sampai Siap, siap, Kak, siap. Ya, atur nuhun. Lanjut ke Kak Yogi, mangga Kak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Akang Teteh, nami simkuring Yogi Hasim Nurul Iman, unit kerja di SDN 097 Ciratun Kulon. Untuk pengalaman kerja mungkin saya bisa disebut anak bawang ya, karena ngehonor di SD negeri ini saya belum lama, di tahun 2021. Sekarang 2024, mungkin 3 tahun ke belakang. Alhamdulillah saya bisa masuk ke PKG ini, bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pengembangan diri saya dari Akang dan Teteh yang mungkin sudah bekerja lebih lama dari saya. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Kang Teteh. Ya, Kak Yogi, kenapa memilih pohon jati? Tadi yang nulis pohon jati iya. ya? Oh iya ya. Menurut saya pohon jati itu pohon yang banyak dicari ya. Selain kuat, pohon jati itu sangat bermanfaat. Nah, dari situ saya berkeinginan saya mempunyai jati diri yang kuat dan juga bermanfaat, terutama untuk peserta didik saya nanti. Itu Kang. Ya. Siap, siap. Hatur nuhun Kak Yogi. Siap, hatur nuhun Lanjut. Kang. Ya, sami-sami. Lanjut Kak Tisa. Siap, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tisa Wanindya Tami. Saya bertugas di SDN 033 ASMI. Alhamdulillah di sekolah ini saya sudah 4 tahun. Menghonor di sekolah sebelumnya juga sudah 4 tahun. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah lagi wawasan saya untuk mengajar nantinya. Tadi saya menuliskan pulpen, Pak, di kolom chat. Alasannya ini saya menyadur sebetulnya, Pak, menyadur dari diklat tadi malam ya. Tadi malam ada juga pertanyaan seperti ini, kenapa akhirnya memilih pulpen, karena bahasannya tuh jadi membuka lagi gitu pikiran saya bahwasanya selain pulpen itu tiap hari kita bawa, tiap hari kita gunakan, ternyata pulpen juga sering dikaitkan dengan kebebasan berpikir gitu. Jadi karena kan sekarang merdeka belajar ya Pak, jadi anak-anak juga ternyata merdeka gitu. Ya mudah-mudahan gurunya juga bisa merdeka dalam berpikir dan bisa banyak mendapatkan ilmu lah. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Tisa. Lanjut ke Kak Galih. Mangga Kak Galih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galih Hendri Pratama, unit kerja dari SDN 218 Serijadi, Kota Bandung. Tatangin Pak Edi. Alhamdulillah ya bisa ikut PKG ini, bisa menambah wawasan, bisa sharing pengalaman juga dengan senior-senior, Akang Teteh semuanya. Di sini saya menuliskan roda, kadang hidup itu ada di atas sama di bawah ya. Jadi kita itu sama manusia harus saling menolong dan saling berguna satu sama lain, seperti itu. Siap, Kak. Hatur nuhun Kak Galih. Ya, baik, kita lanjut ke Kak Claudia Vinka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Claudia Vinka Wiranata dari SD Negeri 071 Sukagali. Saya di sini mengilustrasikan saya sebagai pulpen, sama seperti Kak Tisa ya ternyata ya. Salah satunya juga karena pulpen dipakai untuk menulis di kertas atau di tempat-tempat yang kosong juga. Itu juga mengartikan kalau kita itu
sebagai sosok yang menggambar atau melukis dan menulis di memori anak-anak kita gitu Pak. Gitu. Jadi pulpen itu sangat berperan penting untuk kehidupan kita dan juga sebagai sosok gitu Pak, sosok yang penting untuk anak-anak kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Kak Claudia. Kemudian lanjut ke Kak Ratna Juwita. Mangga Kak Ratna. Hatur nuhun A. Assalamualaikum sadayana. Salam kenal kakak-kakak semuanya. Saya Ratna Jutasari, mengajar di SDN 056 Garuda Dadali. Saya di sini sudah hampir 4 tahun. Sebelumnya saya mengajar di SMP atau SMA, jadi SD adalah pengalaman baru buat saya. Terus kalau bisa dijelaskan salah satu benda, saya adalah pohon, mirip dengan Pak Yogi, tapi saya tidak mengkhususkan terhadap salah satu jenis, karena menurut saya itu harus selalu bertumbuh dan berkembang. Salah satu caranya yaitu kan selalu harus dirawat. Kalau kita sebagai pengajar, kita juga harus mengupgrade diri untuk menambah ilmu. Selain itu, kita juga harus menjadi pohon yang bisa melindungi, yang bisa membersamai anak-anak untuk selalu saling berbagi ilmu. Siap, nuhun Kang. Ya, hatur nuhun sami-sami Kak Ratna. Baik, selanjutnya Kak Herdi. Mangga Kak Herdi. Ya, terima kasih Kak fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, walaupun udah ada yang kenal juga di sini. Saya Herdi Yuda Hartanto, unit kerja SMPN 20 Bandung. Baru satu tahun di sini, karena dulu sebelum diangkat P3K 2023 saya lamanya di SD dari tahun 2012 ngehonor sekaligus menjadi operator. Jadi ya alhamdulillah pengalaman juga. Kenapa di sini saya memilih sepeda? Karena saya senang berkelana, mencari teman, mencari ilmu. Walaupun ketika sepeda itu rantainya putus, saya sering ceroboh dan malas gitu, Kak. Biasa sepeda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap Kak Herdi. Lanjut ke Kak Aditya Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Kang, Abi Aditya Nugraha di SDN 087 Ciratun Kulon, sami sareng paugi. Abi mengibaratkan janten sajadah Kang, biar mengingat terus kanu pencipta. Masya Allah. Atur nuhun Kang Herdi. Siap, kita penginten Kang. Atur nuhun. Ya, siap. Sami-sami Kak. Ya. Lanjut ke Lisya Anggraini. Ada Kak Lisya? Bentar Kak, lagi di jalan. Oh, siap. Ya, hati-hati Kak, nanti aja di akhir. Ada Kak Dani atau Kak Endah sama Kak Diana. Kak Dani, Kak Endah, Kak Diana. Hadir kah? Belum bergabung kayaknya Kang. Belum bergabung ya? Iya. Masih ini ya, ada kegiatan. Ya, baik. Kakak, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, jadi kakak-kakak, meskipun rada karagok berenya Kak, biasa manggil Akang Teteh, Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing ataupun di luaran. Jadi kalau misalkan untuk program ini, saya pun awalnya sama Kak, agak kagok oke, manggil kakak. Biasanya manggil Akang, Bapak Ibu, tiba-tiba kakak. Nah, jadi
emang perlu adaptasi juga, dan ya di sini mau tidak mau kita coba untuk biasakan diri, dan kakak-kakak pun sama ya, manggil ke saya, panggil kakak saja, karena di sini kita insya Allah sama ya Kak, sama-sama belajar. Kalau untuk masalah fasilitator itu hanya sebuah nama saja, mungkin karena saya awalnya mengikuti PKG ya, mendapatkan pendidikan lebih awal, tapi secara keilmuan mungkin kakak-kakak jauh lebih dari saya gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa kita mencoba untuk membiasakan diri untuk di program ini panggilannya kakak-kakak, bukan bapak ibu ataupun akang teteh, meskipun nanti ya pada saat perjalanan suka lupa nggak apa-apa ya. Nah seperti itu kakak-kakak. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk agenda kita hari ini sudah sampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan selama 90 menit, yang mana nanti ada materi orientasi, kemudian yang keduanya modul 1.1 tatap maya. Nah, di sini ada perkenalan fasilitator dan peserta, meskipun tadi secara singkat kita saling memperkenalkan diri. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ke depan kita masih tetap bisa saling memahami karakter satu sama lain ya. Dan di akhir tadi juga ada perkenalan fasilitator dan peserta. Jadi ada beberapa teman-teman atau kakak-kakak di sini yang belum sempat untuk memperkenalkan diri. Mungkin nanti di akhir kita coba untuk memperkenalkan diri supaya kakak-kakak bisa lebih nyaman, bisa lebih akrab, bisa lebih kenal, bisa saling mengenal satu sama lain, yang pada akhirnya nanti kita bisa berkolaborasi. Kalau misalkan di awalnya kita sudah saling kenal, saling bisa berkolaborasi, insya Allah tugas-tugas apapun yang kita kerjakan, insya Allah akan dipermudah. Kakak-kakak sudah menerima jadwal diseminasi PKG PJOK ya selama 3 bulan ke depan, dimulai dari tanggal 9. Di situ teruntut ya kakak-kakak, jangan kaget ketika ternyata tanggal 8 aja, tanggal 10 aja, 11, 12 eureun gitu kan. Nah, jadi kalau untuk program ini tadi sudah sampaikan pada saat orientasi oleh Kak Gagan bahwa kita blended, dalam artian ini ada asinkron dan juga sinkron, ada tetap maya dan juga kakak-kakak belajar sendiri. Jadi untuk tetap maya itu sudah ada tandanya ya kakak ya, sudah tertulis. Jadi kakak-kakak bisa menyesuaikan waktu-waktu tertentu, karena tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan kakak-kakak, kesibukan kakak-kakak akan berbarengan dengan kegiatan PKG PJOK ini. Ya kakak-kakak, tadi apalagi tadi kalau tidak salah Pak Edi ya sebagai wasit juga, ketika ada kegiatan otomatis akan berbentrokan. Jadi sekali lagi kakak-kakak, kita mencoba untuk santai tapi serius supaya kita mengikuti kegiatan ini mendapat ilmu, bukan hanya cuma-cuma, apalagi ketika kakak-kakak meminta surat izin dari atasan, menuliskan tanda tangan di fakta integritas, itu menjadi sebuah PR juga buat kakak-kakak, bahwa khawatir ketika nanti kepala sekolah menanyakan sudah sejauh mana kakak-kakak mengikuti PKG PJOK, perubahan apa yang terjadi ketika kakak-kakak mengikuti kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak bisa mengikutinya dari awal sampai akhir, jangan sampai di tengah-tengah mundur, itu yang tidak diharapkan. Kita sama-sama belajar kakak-kakak, kita saling berbagi satu sama lain, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Sekali lagi bahwa tidak menutup kemungkinan ilmu dari kakak-kakak bisa diaplikasikan di sekolahnya masing-masing ya. Oke kakak-kakak, kita lanjutkan. Di sini tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Mudah-mudahan pertemuan ini kakak-kakak sudah dapat mengenal juga. Ketika nanti kakak-kakak memberikan idenya, memberikan gagasannya, masukannya, pendapatnya ya, yang mungkin nanti akan berbeda ketika ternyata di sekolah kakak-kakak bisa melakukan kegiatan apa, dan akan dicoba diaplikasikan di sekolah kakak-kakak yang lainnya, seperti itu. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, ini pasti akan ada ya kakak-kakak, harapannya tadi sudah disampaikan juga, ingin menambah ilmu, menambah relasi, menambah jaringan, menambah silaturahim juga, tapi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang pasti akan terjadi gitu kan, khawatir saya tidak bisa mengerjakannya, tidak bisa mengikutinya, bentrok inilah, waktunya berbenturan dengan kegiatan yang lain, nah seperti itu. Jadi nanti akan disampaikan atau bahkan dituliskan di kolom
harapan dan kekhawatiran. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi nanti kita sepakati kakak-kakak ya untuk kesempatan kelasnya, termasuk waktu pelaksanaan kita tatap maya ini. Meskipun kita masih di Kota Bandung ya kakak-kakak, sebetulnya secara jarak kita masih bisa menempuhnya, dalam artian kita bisa ketemu, tapi terkait dengan program ini mau tidak mau kita dibatasi dengan sinkron tatap maya dan tatap muka. Jadi ada waktunya kita melaksanakan tatap muka ya. Jadi nanti kita melaksanakan tatap mukanya di bulan Oktober kurang lebih kakak-kakak ya, di bulan Oktober kita akan melaksanakan tatap muka. Nah untuk sekarang untuk beberapa hari ataupun minggu ke depan kita melaksanakan di tatap maya. Apa tujuan dari adanya pelajaran penyokan di sekolah? Silakan Bapak Ibu, kakak-kakak, silakan BG. Kakak-kakak silakan untuk menuliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran penyokan di sekolah menurut kakak-kakak sekalian. Mengapa Kak ditulis di kolom chat? Ya, silakan Kak, tulis Kak di kolom chat. Menurut kakak-kakak sendiri ya, pasti punya pendapat masing-masing. Jadi jangan takut salah, kita sama-sama belajar dan yang pasti di dalam mengemukakan pendapat itu tidak ada benar salah ya. Jadi silakan kira-kira apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak? Oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, di sini Kak Herdi menjaga tingkat kebugaran dan kesehatan peserta didik dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sekolah. Kak Galih membentuk pribadi yang sportif dan membentuk pribadi yang memiliki kebugaran jasmani. Kak Yogi tujuannya agar peserta didik menjadi pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani. Selain itu peserta didik dapat memahami dan mengenal aturan-aturan dalam berolahraga. Kemudian Kak Tisa membantu peserta didik untuk tahu bahwa PJOK itu menyenangkan karena pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kak Iqbal, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah mencetak siswa menjadi
berprestasi dalam berolahraga dan terbiasa disiplin dalam pembelajaran PJOK. Karena tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah sebagai mata pelajaran penyeimbang. Alicia, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui aktivitas jasmani yang di dalamnya terdapat aspek fisik, mental, dan kesehatan. Kak Claudia, pelajaran PJOK sendiri menjadi hiburan untuk para peserta didik, selain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengenalkan banyak keterampilan permainan menjadi dasar di kehidupan sehari-hari anak. Kak Asep, tujuan diadakannya pembelajaran PJOK di sekolah menurut saya sendiri adalah supaya peserta didik lebih leluasa bisa bergerak dan beraktivitas dan tercapai aktivitas fisiknya. Kak Diana, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Kak Edi, tujuan adalah mengembangkan, menanamkan kebugaran fisik, menanamkan pola hidup sehat, meningkatkan rasa disiplin dan sportif. Ya, baik kakak-kakak, terima kasih atas sharing-sharingnya. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kak. Ya, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, dari data 40 tahun terakhir kakak-kakak ya, bahwa data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Ya, jadi kakak kalau melihat survei ini sangat jauh sekali dari tujuan untuk prestasi ya, bahwa dari tahun ke tahun, dari tahun 1982 sampai ke 2018 ini tidak menunjukkan hal yang signifikan bahwa PJOK itu untuk prestasi. Ya, karena mungkin kakak-kakak tidak semua kabupaten kota dapat melakukan kompetisi tingkat sekolah ataupun O2S tingkat sekolah gitu kan, ataupun tingkat kota, kabupaten kota, ataupun tingkat bahkan sampai ke nasional gitu kan. Jadi kalau secara statistik ini belum menunjukkan prestasi untuk PJOK ya. Jadi kakak, jadi data ini bukan buatan saya kakak ya. Jadi saya hanya menyampaikan saja bahwa ini real adanya, dan nanti kita akan memahami bahwa apa sih tujuan PJOK di sekolah. Jadi kakak bisa nanti akan ketemu nih jawabannya, kuncinya seperti apa. Apakah untuk kebugaran jasmani gitu kan. Kebugaran jasmani dengan waktu kegiatan olahraga kita dalam 1 minggu itu cuma 3 jam atau 4 jam gitu. Apakah itu memenuhi standar latihan untuk mencapai kebugaran jasmani? Kakak bisa menjabarkan sendiri seperti apa. Kemudian apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya. Jadi hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai guru PJOK mencapai tujuan hiburan tersebut? Jadi kakak, jadi ini gambarnya gambar badut ya kakak. Jangan sampai bahwa PJOK ini adalah sebuah mata pelajaran pelengkap saja yang menjadi penghibur gitu ya. Jadi kalau misalkan di ilustrasi badut ini kakak, kita pasti tidak akan suka juga ya kalau misalkan bahwa hanya sekedar hiburan saja gitu kan. Tapi bahwa kita ketika kita kuliah, ketika kita memahami bagaimana itu PJOK ataupun olahraga ya, pada intinya bahwa kita menginginkan anak itu ya pasti tadi ya kebugaran jasmani, kemudian aktivitas fisiknya meningkat gitu kan. Tapi sekali lagi jangan sampai PJOK ini menjadi sebuah hiburan dilihat oleh orang lain gitu, bahwa kita tunjukkan bahwa PJOK ini bukan hanya sekadar hiburan, tapi bagaimana kita bisa merubah kegiatan aktivitas yang menyenangkan. Tadi sudah disampaikan juga oleh kakak-kakak bahwa aktivitas gerak itu tidak terpatok oleh aktivitas fisik saja, tapi bisa dikolaborasikan dengan aktivitas menyenangkan yang lainnya. Nah, ini kakak-kakak satu lagi, bahwa apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kenyataannya kakak-kakak banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Kemudian apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK kakak-kakak? Saya rasa tidak ya kakak ya. Prinsip latihan
itu bahwa ya setidaknya yang kita tahu bahwa ketika latihan itu minimalnya 1 minggu itu 3 kali gitu kan untuk meningkatkan apa ya, daya kekuatan kita gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita di sekolah ya kakak-kakak ya mungkin sering terjadi juga ketika dalam 1 minggu kakak-kakak diberikan waktu untuk mengajar itu 3 jam atau 4 jam ataupun bahkan 2 jam gitu ya, dipotong oleh P5 dan sebagainya gitu kan, terpotong. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan waktu-waktu tertentu pada akhirnya tidak bisa mencapai untuk kekebutuhan jasmani gitu kan. Terutama ketika tadi ya kalau tidak salah alhamdulillah di Kota Bandung diguyur hujan kakak-kakak ya, dan tidak apa ya, ada juga beberapa sekolah yang di jam siang ini masih melaksanakan kegiatan pembelajaran gitu. Ketika jam hujan otomatis kan kalau misalkan ruangannya ada bisa di kelas gitu kan, bisa digantikan ke senam lantai. Tapi kalau misalkan contoh di saya kakak-kakak ya, kalau di saya ini ruangannya penuh sekali kakak-kakak. Jadi kalau penuh ini dalam artian siswa itu moving class Kak. Jadi kalau misalkan moving class ini ketika siswanya jam pelajaran PJOK mereka tidak memiliki kelas gitu kan, otomatis ya mereka fokus di lapangan. Ketika hujan terkadang saya juga sudah kebingungan dalam artian lapangan tidak bisa digunakan karena hujan, karena kita masih outdoor gitu kan. Beruntung kalau misalkan lapangannya indoor. Kemudian ya, kelasnya sudah penuh gitu kan. Kemudian tidak ada tempat yang bisa digunakan gitu kan. Koridor terkadang kalau misalkan koridornya hujannya besar, koridornya becek, itu tidak bisa digunakan juga. Mau tidak mau ya kita meneduh di tempat yang sekiranya nyaman buat siswa. Pada akhirnya kan berupa teori tulis juga seperti itu ya kakak. Jadi untuk PJOK untuk saat ini kalau misalkan melihat dari tayangan ini belum bisa mencapai untuk kita mentarget ke kebutuhan jasmani. Nah, baik kakak. Nah ini tantangan utama PJOK kakak. Jadi krisis identitas ya. Kenapa krisis identitas? Di sini kesulitan mengidentifikasikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum gitu kan. Kemudian ini adalah tantangannya adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world. Kemudian yang ketiganya krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaiannya. Jadi ini mungkin tantangan utama PJOK. Mudah-mudahan tantangan ini bisa kita jawab dan kita lalui gitu. Kemudian kakak-kakak, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Ya, tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi kalau melihat dari tujuan utama ini kakak-kakak ya, tujuan utama PJOK itu yang pertama adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi untuk pembelajaran PJOK ini diharapkan kalau sekarang ya, kalau misalkan saya di jenjang SMA atau SMK terkait dengan CP ya kakak, kita mengenal dengan CP-nya bahwa CP ini harus selalu kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Itu selalu kita dengar ya bahwa PJOK apapun materinya diusahakan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Contoh misalkan dari kelas SD, SMP, SMA kita sering sekali gitu kan ada materi terkait dengan guling depan gitu kan atau roll depan gitu kan. Nah, kalau misalkan melihat dari sudut pandang yang lain, oh bosannya udah roll depan, tapi kalau misalkan kita melihat kontekstual ya bahwa dengan kita berlatih guling depan ya setidaknya meminimalisir ya ketika kita jatuh misalkan. Ketika kita jatuh tuh kita meminimalisir bahwa ketika kita sudah terbiasa melakukan guling depan, ketika jatuh itu tidak jatuh gebruk gitu ya kakaknya. Tapi kita bisa ya. Ya lanjut kakaknya. Ya. Jadi kita
ketika jatuh tuh setidaknya bisa tidak ujug-ujug ngegebruk, tapi kita kalau misalkan sudah terbiasa dengan refleksnya guling depan seperti apa, setidaknya ketika akan jatuh tuh kita akan melaksanakan ya roll depan ataupun guling depan seperti itu. Jadi kontekstualnya seperti itu. Dan kalau tidak salah gitu kan saya melihat di beberapa ataupun yang saya baca bahwa untuk CP sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa kakak-kakak mengajarnya sesuai dengan demografis yang ada di sekolah masing-masing. Contoh misalkan sekolah kakak-kakak itu emang kondisinya bahwa kulturnya itu tentang sepak bola. Jadi kalau selama 1 tahun misalkan sepak bola itu tidak masalah yang saya seperti itu kakak ya. Oke, selanjutnya PJOK ini yang memfasilitasi belajar menikmati gerak kakak ya. Jadi di sini involving atau melibatkan, kita pasti melibatkan siswa. Tapi bagaimana caranya involving ini kita dirubah menjadi engaging ya, engaging atau menarik gitu kakak. Jadi bukan hanya melibatkan peserta didik, tapi bagaimana kita bisa kalau terlibat kan pasti ya kakak ya, pasti terlibat antar guru dan siswa. Tapi bagaimana itu siswa itu tertarik ketika kita menyampaikan pembelajaran olahraga gitu kan kakak. Nah itu bagaimana PR kita ya kakak, supaya bagaimana ketika siswa belajar PJOK itu menagih gitu dalam artian itu kecanduan, dan tanpa ada kita pun mereka bisa melaksanakan ya khususnya di rumah gitu kan, ketika di sekolah dengan kita, ketika di rumah pun mereka dapat melakukannya. Dan alhamdulillah kalau tidak salah saya melihat kalau misalkan jenjang SD itu antusiasnya SD SMP kalau tidak salah ya, kalau SMA SMK itu sudah mulai menurun kakak-kakak ya terkait dengan semangat untuk berolahraganya. Kalau SD itu SD SMP itu rata-rata pelajaran, jadi sampai ketika belum datang atau kakak-kakak belum datang sudah dipanggil biasanya kakak ruang guru gitu kan. Nah alhamdulillah gitu kan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa yang tadinya melibatkan diupayakan berubah menjadi menarik gitu bagi siswa. Kemudian having fun dalam PJOK ini kita bersenang-senang ya, tapi bagaimana having fun ini diganti menjadi enjoying gitu kan. Bagaimana kita bisa menikmatinya gitu. Jangan sampai hanya bersenang-senang tanpa menikmati. Tapi kalau misalkan sudah menikmatinya, kita akan lebih lebih semangat lagi seperti itu kakak ya. Baik, selanjutnya bahwa perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini tadi juga sudah disampaikan bahwa tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, abilitas. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Ya, kondisi yang diharapkannya kakak bahwa guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita mencoba untuk memfasilitasi yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pembelajaran untuk semua peserta didik. Ya, jadi tidak memilah-milih antara laki-laki ataupun perempuan. Bahkan ada beberapa di sekolah masing-masing ada siswa yang bukan berarti ada siswa ABK ini kita abaikan, kita kepinggirkan. Bahkan ada beberapa siswa yang mungkin disabilitas, misalkan ada yang menggunakan kursi roda, bukan berarti itu dikesampingkan, tapi tetap adalah kita mewadahi gitu kan, mewadahi bagaimana caranya semua peserta itu mendapatkan perlakuan yang sama gitu kan, ataupun mendapatkan hal yang sama meskipun beberapa perlakuan yang berbeda seperti itu. Kemudian pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tadi sampaikan bahwa kakak berharap bahwa ada beberapa perubahan karakter ya yang dapat berubah ketika siswa melaksanakan pembelajaran PJOK ya, terutama kedisiplinan. Kemudian kakak di sini tujuan dan dampak program, jadi mengembangkan kompetensi guru PJOK terus membaik secara mandiri maupun berkelompok ya. Dengan adanya kita kegiatan PKG PJOK ini, kita akan belajar secara mandiri juga kakak ya. Nanti kakak setelah ini akan melaksanakan mengerjakan PMM secara mandiri, belajar mandiri. Kemudian nanti ada saatnya kita melakukan diskusi berkelompok ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan ke
breakout room, bagaimana kakak-kakak nanti akan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi tercapainya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ya, di sini guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta, pada murid secara bermakna. Kemudian peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ya. Oke, kakak, di sini ada sedikit pengantar lakukan modul 2.1. Jadi modul 2 nanti kakak-kakak akan membuat video, ya kakak-kakak membuat, ataupun yang pertama kakak-kakak merencanakan dulu ya berupa RPP ataupun modul ajar, kemudian kakak-kakak akan membuatkan video. Kak Rival, kenapa baru juga mulai ya tes? Kok sudah masuk ke modul 2.1 gitu kan? Jadi ini adalah sebagai persiapan saja kakak-kakak. Jadi untuk slide ini ataupun untuk PowerPoint ini sudah dibuatkan oleh pusat, bahwa saya sebagai fasilitator hanya memfasilitasi gitu kan. Jadi hanya menyampaikan saja terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh kakak-kakak ya di modul 2.1. Di sana kakak-kakak pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang dilakukan gitu kan. Nah, di sini kakak-kakak lakukan pembelajaran dan modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani ataupun PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak nanti membuat sebuah RPP dulu. Kemudian setelah membuat RPP ataupun modulnya, kakak-kakak akan mencoba untuk mengajar peserta didik dengan materi yang disesuaikan dengan kakak-kakak. Jadi bebas pilih materinya seperti apa, dengan durasi waktu videonya itu 30 menit. Ya kakak-kakak ya, 30 menit. Jadi di sini berikut aspek teknis yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktik ini. Yang pertama, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural ya. Jadi kakak-kakak mengajar seperti biasa tanpa ada editan. Jadi udah aja video gitu kan. Jadi 30 menit ini sudah mencakup bagaimana ada pendahuluannya, kemudian ada intinya dan sampai penutupnya. Jadi 30 menit ini mencakup ketiga komponen ini ya, pendahuluan, inti ataupun penutup. Nah, secara natural ya kakak-kakak, secara natural. Jadi kakak-kakak misalkan sebelumnya sudah mengkonsep seperti apa nih, misalkan pendahuluan berapa menit, kemudian nanti di intinya berapa menit, kemudian di penutupnya berapa menit, pada akhirnya 30 menit. Dan diupayakan tidak kurang dari 30 menit. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa, bagusnya pas. Tapi ketika saya mencoba waktu kemarin kakak-kakak ya, ternyata agak kesulitan juga 30 menit. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak bisa mampu melaksanakannya pas 30 menit. Kalau saya waktu itu lebihnya 5 menit, ternyata ada beberapa yang terjadi bablas gitu kakak ya. Jadi harusnya pada saat inti itu saya menargetkan 15 menit, ternyata kurang lebih 15 menit. Kemudian sisanya pada penutup ada pendinginan dan juga refleksinya itu lebih dari 10 menit juga. Nah, itu mengakibatkan overload-nya durasi waktu 30 menit ini. Ya, mudah-mudahan kakak-kakak mampu membuatnya secara 30 menit. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas ataupun di lapangan. Bapak Ibu dapat menggunakan penyangga ataupun tripod ya kakak, dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Jadi simpan aja tripod. Waktu saya maka pengalaman tuh simpan tripod di sudut ujung juru, misalkan di pojok gitu kan. Jadi bisa melihat semua kegiatan aktivitas baik gurunya ataupun siswanya. Dan terus kan suaranya misalkan kejauhan, misalkan kamera di mana, saya di lapangan mana gitu kan, kejauhan. Jadi kalau misalkan kemarin saya mencoba untuk memakai mikrofon wireless. Jadi mikrofonnya saya tempel di baju,
seperti inilah Kak ya, seperti YouTuber gitu kan. Mikrofonnya seperti baju, kemudian di HP-nya juga ada alatnya sebagai penyangga wireless-nya sendiri. Jadi voice ataupun voice yang kita sampaikan ataupun suara yang kita sampaikan itu bisa terekam jelas juga di HP, seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini nomor 3 Kak, suara guru harus terekam jelas. Nah, ini salah satunya menggunakan tadi ya wireless mic. Nah, seperti itu. Yang keempat, nanti kakak-kakak mengunggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar di link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi kakak-kakak nanti akan membuat dulu ya RPP-nya seperti apa atau modul ajarnya. Kemudian setelah itu kakak-kakak unggah di LMS yang ada di PMM. Kemudian untuk videonya itu adalah link rekaman pembelajaran. Terus gimana Kak link rekaman pembelajaran? Jadi kakak-kakak yang belum pernah membuat YouTube, nah di program inilah kakak-kakak mau tidak mau mengunggah ke YouTube gitu kan. Jadi kakak-kakak nanti membuat video, kemudian videonya tanpa editan ya kakak-kakak. Kemudian hasil video itu, hasil rekaman itu kakak unggah di YouTube. Setelah kakak YouTube nanti ada linknya. Nah barulah link ini yang akan kakak-kakak sematkan di LMS ya. Jadi nanti saya ataupun admin akan mengecek tugas kakak-kakak terkait dengan pembuatan video ini ya. Nah, untuk batas waktu pengunggahan di sini kakak-kakak ya kakak-kakak masuk pada gelombang 1. Jadi untuk gelombang 1 ini adalah 8 Oktober 2024. Jadi ada waktu 1 bulan ke depan Kak ya, meskipun tugasnya disampaikan hari ini, namun akan tetapi kakak-kakak dapat mengumpulkannya di bulan yang akan datang ya. Jadi 1 bulan. Jadi setidaknya ketika nanti besok kakak mulai mengajar saya mau ngajar naonnya kira-kira untuk nanti tugas modul 2.1 yang akan dikerjakan kira-kira seperti apa ya. Nanti kakak-kakak akan bisa nanti merancangnya gitu kan. Ada waktu kurang lebih 4 minggu. Jadi kakak-kakak bisa merancangnya seperti apa dengan catatan kakak-kakak waktunya adalah 30 menit. Ya, untuk gelombang 1. Nah, untuk gelombang 2 itu 22 Oktober karena waktu pelaksanaannya kita berbeda. Nah, kakak kita masuk ke pemetaan harapan dan kekhawatiran. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pemetaan harapan dan kekhawatiran yang akan kakak-kakak hadapi selama mengikuti kegiatan program PKG-PJOK ini. Jadi kakak-kakak silakan menuliskan harapan ataupun kekhawatiran kakak-kakak selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini kakak-kakak ya. Untuk linknya saya share di kolom chat. Link Jamboardnya saya share di Jamboard. Ya, kakak bisa untuk mengisi link Jamboardnya kakak ya. Saya sudah kirim di kolom chat. Bisa dibuka kakak-kakak? Nanti kakak-kakak cukup izin. Yap. Nggak bisa dibuka karena posisinya saya pakai HP. Oh, pakai HP. Jadi gimana ya. tuh Kak? Kalau yang pakai HP mungkin di ini aja, di kolom chat aja Kak. Ya, kolom chat aja. Oke, makasih. Ya kakak-kakak yang menggunakan Jamboard atau yang menggunakan laptop bisa memilih icon sticky note ya kakak, icon sticky note. Kemudian nanti tulis nama dan di situ ada 3 pertanyaan kakak-kakak ya. Di slide pertama apa harapan, kemudian yang keduanya itu adalah apa yang mungkin menjadi tantangan, dan yang ketiganya bagaimana Bapak Ibu berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut gitu.
Jadi ada 3 slide kakak-kakak. Kita coba ke slide yang pertama dulu. Jangan lupa kasih nama kakak-kakak ya. Jangan lupa kasih nama ya kakak-kakak. Jadi jangan takut salah. Kita coba untuk berpendapat ya kakak. Beralih ke slide yang kedua kakak ya.
Ya kakak, silakan ada yang mau mencoba untuk menyampaikan secara langsung kakak, bisa raise hand kakak, terkait dengan apa yang harapkan selama mengikuti pendidikan PKG Pojok ini. Ya, kakak-kakak raise hand yang bersedia untuk mencoba mengemukakan pendapatnya. Jangan takut salah kakak-kakak ya. Jangan sampai kepada siswa, sok sanu bade ngacung. Suruh siswa harus ngacung. Ya. Jadi kita belajar ya kakak ya. Mangga kakak-kakak, barangkali ada yang mau mencoba untuk mengemukakan pendapatnya secara langsung. Acungkan tangan, beri raise hand, ataupun langsung kakak silakan. Ya, ada kakak yang mau mengemukakan pendapatnya kakak terkait dengan apa yang kakak-kakak tulis? Tinggal acungkan tangan, raise hand. Ayo kakak-kakak, dari 15 peserta tidak ada satupun yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, di sini ada Kak Herdi. Ya, Kak Herdi, silakan Kak Herdi untuk menyampaikan apa yang Kak Herdi tulis. Ada Kak Herdi? Iya Kak. Ya, silakan Kak, sampaikan apa yang kakak tulis. Tapi yang terakhir belum, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang terakhir dulu yang udah ada. Apa harapan Bapak Ibu dalam apa tadi? Apa harapan Bapak Ibu yang ingin didapat selama pendidikan PKG PJOK ini? Harapan saya menambah pengetahuan dan pengalaman agar pembelajaran yang saya berikan menarik dan tentunya bermanfaat bagi peserta didik. Ini seperti itu. Lalu yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Harapan di sini saya mungkin kalau untuk waktu ya, kalau melihat semua waktu saya alhamdulillah kalau melihat jadwal gitu, apalagi bisa dilaksanakan sore atau malam, saya tidak ada hambatan. Yang saya untuk menunggu tantangan yang tadi, untuk mengimplementasikannya nanti di sekolah gitu Kak, karena kan
apa ilmu yang kita dapat nanti kadang-kadang suka bertentangan dengan kondisi dan lingkungan di sekolah gitu. Contohnya saya ketika untuk PMM mengisi observasi, ya, saya sudah mempersiapkan modul ajar yang menurut saya menarik, tapi ketika di lapangan anak-anaknya karena terik mataharinya sedang tinggi-tingginya, sedang panas-panasnya, jadi si minat dan keinginan anak-anak untuk berolahraganya pun malah jadi amburadul gitu, modal yang saya berikan gitu. Ya, jadi kondisional aja seperti itu. Nah, kalau untuk yang ketiga saya belum jawab. Yang ketiga, Oh, siap. Ya. Bagaimana jawab ya, langsung Bapak ya tuh Aryo, saya jawaban nama. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Ya, tujuan kegiatannya mungkin mengikuti seluruh rangkaian dan mencoba, ya balik lagi gitu, sebisa mungkin menerapkan itu di sekolah. Harapannya ya apa yang ilmu saya dapat bisa bermanfaat bagi peserta didik dan bisa saya laksanakan di tempat saya bekerja. Untuk mengatasi tantangannya yaitu mungkin kadang-kadang kita harus apa ya, mungkin ilmunya kita simpan dulu, mungkin dikondisionalkan dulu ya, supaya anak-anak tetap mengikuti rangkaian pembelajaran gitu. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Herdi. Ya. Selanjutnya barangkali ada yang mau menyampaikan juga ya, membaca dengan apa yang telah disampaikan. Silakan Kak. Izin, Ya, Kak. mangga Kak Tisa. Ini kakak ya. Iya kagok ya. Iya kagok. Iya, mencoba lah ya. Ya, siap. Tadi untuk yang slide pertama ini saya menuliskan apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG ini ya, mungkin harapan semua orang mungkin ya Pak, karena program ini adalah peningkatan kompetensi, berarti kan harapannya kami mendapatkan kompetensi yang lebih lagi gitu, menambah wawasan terutama. Jadi tadi saya menuliskan menambah wawasan serta pengetahuan gitu. Karena kan kalau belajar itu katanya tidak boleh merasa cukup ya, harus merasa kurang terus gitu. Jadi harus selalu haus gitu akan ilmu. Jadi saya berharap di kegiatan PKG PJOK ini saya bisa menambah lagi wawasan serta pengetahuan saya gitu, karena saya harus merasa kurang gitu, harus merasa kurang dengan apa yang sudah sekarang saya dapatkan gitu. Untuk slide yang kedua tadi tantangannya mungkin sama ya Pak, waktu sedikit bingung gitu bagaimana cara untuk bisa waktunya agar kegiatan di sekolah tetap terlaksanakan dan kegiatan ini juga terlaksanakan gitu. Masih bingung karena mungkin masih awal ya, mungkin kedepannya akan ketemu juga nih bagaimana agar keduanya bisa berjalan beriringan gitu. Terus untuk yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangannya. Tadi saya menuliskan mencoba berkolaborasi dengan fasilitator, dengan kakak-kakak rekan peserta PKG juga, agar mungkin nanti ke depannya kita bisa mencari solusi bareng-bareng nih gitu. Apa yang menjadi tantangan atau ya rintangan yang kita hadapi di lapangan, mungkin dengan banyaknya kakak-kakak di sini yang sudah punya jam terbang yang lebih banyak mungkin ya, jadi bisa juga jadi masukan gitu buat kita sendiri nih, mungkin bisa aja dilakukan di sekolah kita nih kalau misalkan dapat masalah yang apa gitu. Mungkin gitu Pak dari saya. Siap Kak, terima kasih. Ya baik kakak-kakak, yang belum silakan untuk melanjutkan karena nanti hasilnya akan terekam, tersimpan juga kakak-kakak ya. Jadi mohon kakak-kakak yang
sekarang menggunakan handphone tidak bisa mengaksesnya, nanti silakan lanjutkan bisa untuk mengerjakannya di rumah saja kakak ya. Nanti link Jamboard-nya saya akan coba kirimkan di chat ya kakak ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kakak, kita membuat sebuah kesepakatan pembelajaran, kakak. Tadi sudah disampaikan ya, kakak. Di sini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya, terkecuali kalau misalkan emang ada beberapa kendala ya yang tidak bisa untuk melakukan on cam ya, kita coba untuk mencoba fleksibel aja ya kakak ya. Yang penting kakak dapat mendengar, dapat berdiskusi juga, menyampaikan pendapat juga ya. Ini kesepakatan bersama kita ya kakak ya. Jadi intinya untuk kesepakatan, barangkali ada di sini ada beberapa teman-teman atau kakak-kakak yang pernah mengikuti kegiatan CGP, kegiatan guru penggerak ya, yang namanya kesepakatan ini adalah hal yang sangat wajib ibaratnya ya, karena dengan adanya kesepakatan kita akan lebih mudah ketika kita akan melangkah ya kakak. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya, PPT yang berikutnya kakak. Nah, sudah muncul kakak? Ada ya? Sudah ada. Ya. Ada kak. Ya, baik. Nah di sini kakak tujuan sesi untuk yang kedua ini ya, meskipun waktu kita ada 20 menit lagi ya. 10 menit lagi. 15 menit lagi ke depan ya. Baik, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid ya. Agendanya mengenai refleksi, mengapa dan apa. Nanti akan ada analisis cerita, dan analisis cerita ini ada tugas ataupun tugasnya ada di PMM di PMM atau di LMS ya. Oke. Di sini ada kata-kata mutiara dari Albert Einstein, barangkali ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang penting adalah terus bertanya gitu kan. Nah, mengenai refleksi, mengapa dan apa ya. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, terus kemudian apa itu refleksi, kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Nah, di sini tindakan seorang guru, tindakan rutin kakak-kakak ya, di sini mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, itu hal sudah biasa ya. Kemudian refleksi perbaikan, tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi yang dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasyikkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kakak barangkali di sini bisa berbagi pengalaman yang pernah kakak-kakak lakukan, kira-kira dari tindakan seorang guru ini yang sering kakak lakukan itu yang mana? Apakah tindakan rutin atau tindakan reflektif? Ya kakak, silakan kakak bisa berbagi pendapatnya, pengalamannya. Silakan untuk membuka mikrofonnya. Izin kak. Ya, silakan kak. Terbiasa tindakan rutin sebenarnya, tapi beberapa kali tindakan reflektif kayak mengabsen dengan cara yang berbeda, pernah menyampaikan materi dengan alat bantu. Kadang-kadang kalau nggak kepepet dan materinya gampang, alat bantunya biasanya sih suka ada gitu, tapi kalau nggak ya seadanya aja gitu. Terus meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan,
Itu kalau lapangan lagi kondusif dan nggak terlalu panas, itu bisa kayak misalkan berkelompok 3, berkelompok 4, berkelompok 5. Nggak situasional sih, Kak, tapi kalau tindakan rutin itu yang sering. Oke. Siap, terima kasih Kak, Ibu lagi. Kak Ratna. Yang selanjutnya ada Kak Endah tadi, raise hand enggak Kak Endah? Ya, mangga Kak Endah. Mana? Aduh, kok hilang ya? Oh, iya. Kak, Ya. Kak Fasil, izin ya, saya mau pulang dulu. Nanti saya on cam lagi di laptop ya, karena ini pekerjaan pulang sekolah. Siap ya. Iya Pak ya, izin dulu, maaf nih, nanti saya bertanya nanti. Maaf banget. Yuk, Ya, Assalamualaikum. Izin dulu Om. Hati-hati Bu ya. Oke, mangga. Ada yang lain, Kakak? Izin Kak. Ya, mangga Kak Yogi. Oke, betul apa kata Bu Ratna tadi, Kak Ratna tadi ya, sama kebanyakan tindakan rutin ya yang dilakukan. Tapi sesekali tindakan reflektif itu juga dilakukan. Misal tadi mengabsen dengan cara yang berbeda. Contoh misalkan menghitung 2 tambah 1 4, berarti absen 4 yang acung. Jadi si anak itu fokus juga dengan dengan pertanyaan-pertanyaan dari kawannya gitu. Seperti itu mungkin yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yogi. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Barangkali ada yang berbeda? Siap, izin fasilitator. Siap, Kak Budi, lanjut. Kak Asep. Ya, izin menambahkan mungkin di sini tindakan rutin yang bisa saya lakukan di sekolah. Selain yang sudah diunggah dari kakak fasilitator tadi bilang, Kak Randy, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Mungkin dari yang sudah disebutkan tadi, mungkin selalu saya setiap memulai pelajaran PJOK ini, saya selalu mengecek kesehatan anak-anak. Ada yang sakit, atau misalkan ada yang sering ini ya, melamun dari yang tadinya di rumah ada masalah atau apa, saya sering tanyakan begitu Kak mungkin. Itu tindakan rutinnya Kak. Siap, terima kasih Kak. Siap, turun Kak Asep. Enggak ada lagi yang lain? Kakak yang lain? Barangkali ada yang berbeda sebagai referensi juga buat saya nanti atau buat kakak-kakak yang lainnya. Oh ternyata ngabsen nate dengan cara unik seperti apa misalkan seperti itu. Kemudian ada sebuah instruksinya, misalkan fluid seperti apa, misalkan fluid 1 kali kumpul, fluid 2 kali berpencar, nah seperti itu. Barangkali kakak-kakak yang lain memiliki pengalaman yang sudah pernah dipraktekkan. Jadi sekali lagi bahwa ada beberapa mungkin bahasan yang sering kita lakukan. Jadi ternyata mengabsen itu biasa. Tapi kalau misalkan mengabsen dengan cara yang berbeda itu namanya tindakan reflektif. Oh seperti itu ya. Enggak kakak, satu orang lagi barangkali ada yang mau menyampaikan terkait dengan pengalaman kakak menjadi seorang guru ketika mencoba melakukan tindakan reflektif. Bu Lisya mungkin, mangga. Oh mangga, siapa aja lah. Ya Bu Lisya. Ada Bu Lisya, senat terus sabaran. Enggak. Ayah. Ya, mangga Bu Lisya. Punten Bapak baru bisa on cam tadi di perjalanan pulang. Hatur nuhun izin untuk menjawab. Jadi ada beberapa tindakan yang saya combine antara rutin dengan kegiatan rutin dan reflektif. Jadi kembali situasional juga. Karena yang pertama lapangannya itu seadanya, terus terkadang cuaca juga tidak kondusif, itu faktor yang sifatnya subjektif dan objektif juga ya Pak. Jadi terkadang mempengaruhi mood saya juga sebagai guru gitu. Kalau misalkan mood saya lagi bagus dengan kondisi yang ada, ya saya hanya bisa menjalankan tindakan rutin seperti absen biasa. Tapi sekali saya mengabsen siswa itu, misalkan Agus ekspresikan muka kamu ketika ibu sebut namanya, misalkan kalau sedang bahagia ya senyum, kalau misalkan sedang sedih ya
Cemberut gitu. Jadi secara tidak langsung saya pun sebagai guru mengetahui bahwa kondisi anak itu sedang A atau sedang B. Seperti itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Kak. Ya, siap Kak Trisha, terima kasih ya. Menarik sekali itu, belum pernah saya lakukan Kak yang itu. Mengungkapkan dengan ekspresi bagaimana ekspresinya bahagia ataupun sedih ketika mereka datang ke lapangan gitu kan, ketika mereka datang ke sekolah ya. Baik Kak, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ya, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif, kakak-kakak. Yang satu, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih. Yang kelimanya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenamnya, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajarinya. Ya, kakak-kakak, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nanti di LMS ada kakak-kakak ya terkait dengan pembahasan-pembahasan bagaimana 7 karakteristik praktik mengajar reflektif ini bisa kakak coba untuk praktekkan gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk tatap maya kita hanya pembahasan penguatan kembali, membuka kembali apa yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya di LMS atau PMPMM ya. Dan dengan adanya tatap maya ini kita saling berbagi satu sama lain kakak-kakak ya. Sekali lagi bahwa saya hanya memfasilitasi kakak-kakak saja, bukan berarti saya segala bisa, tidak juga kakak-kakak ya. Jadi saya pun masih belajar dan banyak sekali dari tadi yang beberapa yang kakak-kakak sampaikan itu menjadi pengalaman juga buat saya sendiri ketika nanti saya coba untuk praktekkan di sekolah ya. Nah kakak-kakak di sini ada analisis cerita ya, bagaimana analisis cerita ini Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Paraga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, kakak-kakak, cerita ini adalah pertanyaan ataupun cerita yang ada di LMS. Jadi kakak-kakak nanti setelah ini bisa membuka LMS kembali ya. Kemudian di sana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga hubungkan dengan praktik pengajaran PJOK Ibu Opa selama ini ya. Jadi apakah sama ataupun berbeda, kira-kira samanya di sebelah mananya, berbedanya sebelah mananya. Kemudian apabila kakak-kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan. Jadi kakak-kakak nanti diminta untuk menjawab cerita reflektif ataupun cerita dari Paraga ini di LMS PMM, kemudian kakak-kakak menjawab 2 pertanyaan ya. Nah, kemudian kakak-kakak nanti pada saat di LMS
di LMS ini kakak-kakak langsung mengomentari ataupun menjawab pertanyaannya langsung di kolom komentar atau kolom yang sudah ada di LMS-nya kakak-kakak ya. Jadi untuk saat ini belum menggunakan fitur-fitur yang lain, misalkan menggunakan Canva ataupun yang lain sebagainya. Jadi untuk saat ini untuk menjawab pertanyaan ataupun cerita dari warga ini kakak-kakak cukup mengklik aja yang ada di LMS atau di PMM ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak di sini kakak-kakak mengisi refleksi pengembangan kompetensi awal PKGP Joka di LMS. Jadi nanti kakak-kakak di LMS-nya dibuka ya, kemudian mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKGP Joka. Kemudian di sini sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Nah, untuk tatap maya selanjutnya jadwal kakak-kakak kita akan melaksanakan tatap maya berikutnya itu pada saat tanggal 11 September ya. 11 September itu berarti hari Rabu kakak-kakak ya, hari Rabu. Nah, ya hari Rabu. Nah, kita sepakati lagi kakak-kakak kira-kira untuk hari Rabu waktunya mau jam berapa kakak-kakak? Apakah mau jam 2 tetap? Dan di sini tetap kita di 2 JP otomatis di 90 menit atau 1 jam setengah. Jadi 90 menitnya itu kakak-kakak 90 menit kita mulai record ya. Jadi bukan berarti kita mulai jam 2:10 tadi dan berakhir berarti tetap di jam 15.30, tidak seperti itu. Jadi kita mulai recordnya jam 14.10 tadi, berarti kita berakhirnya di 15.40 minimalnya. Nah kira-kira untuk hari Rabu besok kakak-kakak ya, waktunya apakah mau tetap jam 2 atau mau jam 3 atau bahkan Kak mau coba malam misalkan, kita coba ya, kita sepakati bersama ya biar tidak ada yang dirugikan dan jangan sampai ada teman kakak-kakak yang merasa terganggu dengan adanya PKG PJOK ini. Jadi kita fleksibel saja kakak-kakak. Ya, mangga Kak Endah. Iya, makasih Kakak. Kalau bisa, kalau saya mah pengennya malam aja. Kalau siang itu kan ada jadwal pagi siang tuh saya mengajar. Kalau bisa ya sore malam lah, habis Isya boleh lah kayak gitu. Gimana ini mah tinggal kembali lagi kepada kakak-kakak yang lainnya gitu. Karena saya memang mengajarnya pagi siang, jadi takutnya nanti pas bagian siang saya mengajar nggak bisa mengikuti kegiatan ini gitu. Gitu aja. Tinggal yang lainnya aja gitu. Ya. Nuhun kakak. Ya sami-sami. Ya ada lagi kakak-kakak yang lain. Assalamualaikum Pak Arifal. Assalamualaikum. Ada nggak suara saya Pak? Ada Kak Dani, ya. Oh ya, sama Bu Endah Pak. Kalau saya di sekolah ada sekolah siang, kadang ngajar itu jam 3 sampai jam 5. Jadi kalau bisa mah udah maghrib bisa Google Meet-nya gitu. Kalau sampai sore itu nggak efektif. Hari ini juga saya nggak tahu nih nggak fokus gitu mendengarkannya, nggak tahu. Ya, sambil ada kegiatan sekolah juga, jadi nggak terlalu menyimak. Karifal jadi gitu, seperti itu. Ya, baik. Ya baik kakak-kakak. Kita coba aja dulu ya kakak-kakak ya. Kita coba ya untuk pertemuan hari Rabu itu di jam 19.00 jam 7 malam ya, atau setengah 7. Maghrib jam berapa ya? Bisa habis sholat Isya aja Kak. Habis sholat Isya setengah 8-an. Setengah 8, berarti kalau setengah 8. Iya jam 8 aja. Habis sholat Isya aja. Ya? Boleh lah. 9. Ya, karena sudah terbiasa di GP gitu. Kita coba di hari Rabu jam 7.30 kakak-kakak ya. Kita coba aja dulu ya. Jadi kita coba nanti jam 7.30 ya, jam 7.30 malam atau jam 8 malam kita coba. Nanti kalau misalkan Kak ternyata tunduh misalkan bisa dirubah nggak waktunya, kita coba geser lagi aja. Kira-kira teman-teman banyak yang bisanya atau banyak yang nyamannya di jam berapa. Jadi kita nanti voting kembali, waktu terbanyak kita pilih. Jadi karena kita masih tahap awal-awalin kakak-kakak, jadi masih meraba-raba waktu yang tepat seperti apa. Dan kakak-kakak pun sama masih meraba-raba juga nih terkait dengan jadwalnya nih, fleksibel apakah PKG PJOK ini gitu kan.
apakah hektik seperti CGP, apakah riweuh seperti CGP misalkan gitu kan. Nah, kalau masalah riweuh mah itu tergantung sudut pandang kita saja, barangkali ya kita bisa menyesuaikan waktu dengan kesibukan kita ya. Jadi kita sepakati kakak untuk sementara di hari Rabu yang akan datang itu pelaksanaannya pukul 7:30 malam ya kakak-kakak ya. Jadi 7:30 malam dan waktunya itu 2 JP, otomatis ketika 7:30 malam selesainya jam 9 malam. Nah, mudah-mudahan jam 7:30 ini kita sudah mulai benar-benar tank 7:30, jadi benar-benar jam 9 tank juga kita sudah selesai. Sekali lagi bahwa kita ini direcord, kita direkam, otomatis waktunya tidak boleh kurang dari 90 menit atau 2 JP. Ya, seperti itu kakak-kakak ya. Nah, baik kakak-kakak, untuk pembahasan hari ini kita masih orientasi, jadi belum masuk ke materi yang lebih kompleks ya. Jadi masih pemanasan lah kakak-kakak ya. Dan benar dengan harapan kakak-kakak berani berpendapat ya, tidak usah malu-malu. Mudah-mudahan dengan berpendapatnya kakak-kakak menjadi ilmu juga buat teman-teman. Nah, itulah harapan teman-teman ketika tadi menuliskan bagaimana ketika kakak-kakak mengikuti kegiatan ini, yaitu ada tidak lain adalah mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang kakak-kakak dapatkan diupayakan ya kita saling berbagi satu sama lain ya dari kakak-kakak yang lainnya. Dan di sini tadi belum mengabsen, dalam artian belum menyampaikan perkenalan diri ya kakak-kakak, itu ada 4 orang lagi. Kak Dani bisa memperkenalkan diri dulu Kak Dani biar teman-temannya. Oh siap Kak Rival. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Kak Rival yang diberikan untuk hari ini. Mohon maaf tadi saya nggak dari awal karena riweuh masih ada aktivitas akuatik dari pagi sampai sore, jadi nggak menyimak juga. Saya nggak ini apa kalau Sundanya mah nggak sampai dari awal sampai akhir gitu. Jadi nggak tahu apa nih hari ini teh materi apa, jadi nggak tahu, saya jadi nggak tahu apa yang disampaikan dari ini, nggak menyimak semuanya. Perkenalkan, nama saya Dani Witwidani, sekolah asal di SD 162 Warung Jambu di Kiara Condong. Kebetulan kalau di sekelas ini ada yang saya kenal, Kak Adit dan Kak Herdi, teman seperjuangan. Begitu. Mungkin apa lagi ya? Statusnya sudah menikah, alhamdulillah. Kemudian itu naruh status meren. Seperti itu, Kak Rival sekolahnya di SD Warung Jambu di Kiara Condong. Benda yang disukai mungkin. Oh, Pak saya. Oh, iya. Benda yang disukai Pak Dani. Oh, benda yang benar-benar. Saya lupa tuh. Makasih Pak Asep, Kak Asep, makasih. Gimana Pak Rival? Ya, jadi di sini ada Felicia, kemudian Kak Endah dan Kak Diana yang belum memperkenalkan diri ya. Kemudian nanti iya. Aduh, terima kasih Kak Rival. Menggambar ya. Pilih salah satu benda ya yang menggambarkan atau mencerminkan kakak-kakak sendiri ya. Tadi teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain sedang menggambarkan pohon, bola. Nah, dengan alasannya seperti apa? Mangga Kak Dani. Baik, Kakak Rival. Kak Rival yang lain dulu aja, saya kalau yang ini belum menyimaknya. Oh siap. Ya mangga Kak Endah. Sama Kak Dani, saya juga belum menyimak dari awal. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Rival dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Endah Widiawati dari SDN 245 Sumbersari, Babakan Ciparai. GP angkatan 9 barengan sama Kak Rival ya. Kak Rivalnya PP ya. Oke, makasih ya, gitu aja ya. Tolong itunya untuk materinya boleh di-share ulang ya, Kak. Siap, ya. Oke, makasih. Kak Diana, ada Kak Diana? Ya, bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya mengajar di SDN 042. Suaranya kecil Bu ya? Oh, kurang besar. Ya, nama saya Diana. Saya mengajar di SDN 082 Sukagali. Terdengar? Ya lumayan Bu. Ya. Kurang kedengar Kak Dian. Teriak-teriak. Saya mengajar di 018 Sukagali.
saya menggambarkan diri saya sebagai bola, karena bola itu kan bisa berputar terus tanpa henti, seperti halnya mencari ilmu. Seperti itu. Sudah. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih hatur nuhun Kak Diana. Ya. Oke, selanjutnya Kak Rahmat Komara. Ada Kak Rahmat Komara? Ayo Bu Ica. Mana Bu Ica? Mana Bu Ica? Bu Ica teh mana ya? Oh, ya. Isya mangga memperkenalkan diri dan menggambarkan. Teman-teman jadi offline. Ya, teh punten tadi lagi di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon maaf karena tadi dalam perjalanan ya, jadi perkenalkan diri walaupun di akhir waktu. Jadi nama kerja di SDN 246 Marga Cinta. Lalu tadi saya menggambarkan diri sebagai cermin yang salah satunya yaitu membantu introspeksi diri, dan yang lainnya adalah menerima sesuatu dalam berbagai kondisi yang tentunya dalam sebuah proses pembelajaran gitu. Karena ya kita juga tidak bisa menuntut bahwa anak itu harus A, harus B, tapi kita harus menyesuaikan proses pembelajaran itu dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Terima kasih. Siap, Kak. Hatur nuhun Kak Alicia. Ya. Yang belum tuh Kak Rahmat Komara. Ada Kak Rahmat Komara ya? Kakak. Saya dari tadi asal nggak lihat ya Kak Rahmat. Kak Asep Budi belum Kak. Asep Budi pertama. Oh, apa? Oke kakak, baik. Oke, ya sudah. Ya kakak, baik. Terkait dengan pertemuan kali ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan kakak-kakak ya. Jadi untuk kali ini kita pengenalan bagaimana tadi kakak-kakak memperkenalkan diri, saya pun sama gitu kan. Kemudian tadi kita sedikit membahas terkait dengan bagaimana PJOK ini di sekolah seperti itu kan kakak-kakak. Kemudian harapan kekhawatiran kakak seperti apa gitu. Jadi untuk kali ini kita belum masuk ke materi yang begitu yang begitu signifikan. Jadi kita yang namanya orientasi masih pengenalan seperti itu kakak-kakak. Nah sekali lagi kakak-kakak untuk selanjutnya kakak-kakak nanti akan masuk ke LMS ya, bukan sekarang, bisa nanti gitu, bisa besok juga. Terkait dengan di situ ada due date-nya, kakak-kakak bisa sambil mengecek kira-kira due date-nya itu tanggal berapa gitu kan, kakak mengerjakannya tanggal berapa gitu kan. Selain nanti saya pun akan selalu mengingatkan kepada kakak-kakak, misalkan kalau misalkan due date-nya sudah hari itu gitu kan, nanti saya akan mengingatkan juga kakak-kakak terkait dengan tugas yang harus dikerjakan. Nah tugas yang tadi yang pertama yang Karaga itu ya, cerita Karaga, nanti kakak-kakak bisa baca kembali, kemudian kakak-kakak nanti jawab pertanyaan terkait dengan cerita yang ada di LMS itu ya. Jadi menurut bahasan dan pengalaman kakak-kakak sendiri, apakah ada persamaan ataupun ada perbedaan seperti apa ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan kakak-kakak masih bisa tetap semangat. Ini baru pertemuan awal, jangan sampai mundur di tengah jalan, karena kaitannya nanti repot ketika kakak-kakak harus mundur tengah jalan ya. Jadi pertanyaan bagi teman-teman guru di sekolah, kepala sekolah, dan nanti dinas juga, BBGIP juga gitu kan. Di situ kan sudah ada nama kakak-kakak gitu kan. Kemudian jangan sampai kesempatan ini dibuang percuma, karena beberapa teman-teman yang ingin mengikuti kakak-kakak ya, dengan teman-teman yang ingin mengikuti itu belum bisa atau belum berkesempatan. Nah mudah-mudahan dengan adanya kesempatan yang diterima oleh kakak-kakak ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya ya kakak. Jadi apa sih kekhawatiran kakak-kakak? Takut dengan tugas mah bisa kita saling berbagi, bisa sharing, bisa menanyakan dengan kelompok lain, kita berkolaborasi, ATM gitu kan, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi jangan takut dengan hal seperti itu. Jadi tujuan kita adalah kita ingin mendapatkan ilmu, mendapat pengalaman dari teman-teman yang lain, dan inilah wadahnya gitu kan. Dan sekali lagi PKG PJOK ini pelopor kakak-kakak, kita harus bangga. Saya pun bangga ketika adanya PKG PJOK, karena pelopor dalam artian itu pelopor ini
mapel yang lain tuh belum gitu. Kita PJOK sudah mulai jadi pionirnya gitu kan. Kalau misalkan kemarin disampaikan pada saat pertemuan, pionirnya itu adalah PJOK. Nah, menyusulkan bahasa Inggris, PKGBI. Nah, tidak untuk kemungkinan PKG yang lainnya, dan alhamdulillah kita bisa terlibat di PKG PJOK seperti itu. Karena ya sekali lagi terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum itu kita foto dulu Kakak. Silakan. Boleh bertanya? Boleh, Kakak. Oh, itu di LMS ada kuesioner ya? Ya. Tadi nyarias tadi. Baru abi enak. Ada Cak? Belum? Ada Kak? Ada. Bener ada nggak? Ada. Ah, itu untuk mengisi refleksi pengembangan harus diisi apa gimana Kak? Ya, diisi aja Kak. Ya. Jadi selama ada, karena gini sistemnya kalau misalkan di PMM itu, selama kita bisa membuka berarti itu bagian yang kita kerjakan. Kalau misalkan kakak-kakak langsung ke modul 3 sepertinya tidak akan bisa terbuka, masih terkunci gitu. Jadi LMS ini kalau berbeda mungkin dengan dulu ya, kalau misalkan menggunakan SIM PKB itu masih bisa membuka kemana-mana gitu, kita masih berkeliaran ataupun melihat kesana kemari. Tapi kalau misalkan untuk LMS yang di PMM ini betul-betul step by step, jadi dimulai dari paling atas turun ke bawah lagi ke bawah lagi. Nah itu, jadi kakak kalau akan bisa membuka urutan, tidak bisa secara random. Jadi ketika kakak-kakak bisa membuka misalkan kuesioner itu berarti itu yang harus kakak-kakak kerjakan. Ya, seperti itu Kak Yogi ya. Ya kakak-kakak, kita open kamera terlebih dahulu, kita berfoto dulu. Ya kakak-kakak, tampilkan muka terbaik ataupun senyum terbaik kakak-kakak di depan kamera ini. Ya, oke. 1, 2, 3. Tahan kakak-kakak, saya simpan dulu. Sekali lagi kakak-kakak, ada punya gaya khusus nggak kakak-kakak? Barangkali punya ide nih ibu-ibu. Punya gaya apa? Punya yang gaya baru apa tuh? Kan kalau yang baru apa tuh? 2, 3, 4 mah nggak boleh, sedang masa pilkada. Boleh lah ya, masih boleh ya? Masih boleh nggak sih? Boleh, dah belum pilkada ini ya? Kelas 1 kan, kita kelas 1. Atau gimana kakak, silakan. 1 boleh lah ya. 1. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya ataupun perkataan perbuatan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di hari Rabu untuk melakukan tatap maya di jam 7:30 malam. Ya, saya akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini atusan wae. Dian. Kenal Dian. Halo, masih kena panjang. Lembang Gi, tulis Gi.